Saya Lia Amelia dengan NIM 11820600058. Kembali lagi bersama saya di video praktikum biologi, mata kuliah fisiologi hewan. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum tentang metabolisme. Seperti biasa, kita bahas terlebih dahulu materi tentang metabolisme. Apa definisi dari metabolisme? Apakah sama dengan proses mencerna makanan? Tentu saja berbeda ya. Jadi metabolisme berasal dari bahasa Yunani atau metabole yang artinya perubahan. Dan metabolisme merupakan seluruh proses kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme, termasuk pada tingkatan sel. Dan merupakan proses di mana tubuh mengubah zat gizi yang sebelumnya diserap oleh tubuh atau tepatnya pada usus halus menjadi energi. Proses ini terjadi di berbagai sel tubuh. Yang kemudian energi tersebut akan digunakan untuk menjalankan fungsi tubuh, yaitu dimulai dari bernapas, berpikir, dan aktivitas harian lainnya. Dalam tubuh manusia, proses metabolisme ini dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, anabolisme, yang kedua, katabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme merupakan pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, kebanyakan menghasilkan energi. Tujuan dari praktikum ini untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Alat yang akan kita gunakan dalam praktikum metabolisme ini yaitu ada timbangan badan dan alat pengukur tinggi badan. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, mari kita mulai langkah kerja yang pertama, yaitu mengukur berat badan dan tinggi badan. Kita mulai dengan mengukur berat badan menggunakan timbangan badan digital. Sebelum kita ditimbang, pastikan tidak menggunakan alas kaki dan dengan posisi yang benar. Lalu, lihat pada timbangan menunjukkan angka berapa, dan hasilnya menunjukkan 41 kg. Selanjutnya, setelah kita mengetahui berat badan, mari kita ukur tinggi badan menggunakan alat pengukur tinggi badan yang tersedia di rumah, seperti berikut ini. Berdasarkan pengukuran, tinggi badan menunjukkan 154 cm. Kemudian, catat tinggi badan, bobot badan, umur, dan jenis kelamin. Langkah yang kedua, tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois dengan tahap sebagai berikut. Pertama, letakkan nilai tinggi badan pada garis 1 yaitu 154 cm. Kemudian tarik garis ke garis 2 yaitu berat badan dalam satuan kilo 41 kilo, sehingga akan dihasilkan satu titik pada garis 3 yang dilalui oleh mistar, yaitu pada angka 1,34 meter persegi. Langkah yang ketiga, setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari. Lihat pada daftar BNE yang sudah ditentukan. Untuk laki-laki 41 dan untuk perempuan 36,9. Langkah yang keempat, menghitung BMR atau laju metabolisme basal.
Luas permukaan tubuh 1,34 dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Jenis kelaminnya perempuan, maka 36,9 dikalikan 24. Maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang hasil metabolisme, yaitu 1186,704 kalori per hari. Berdasarkan hasil praktikum metabolisme kali ini, diperoleh data sebagai berikut dengan nama Lia Amelia berusia 21 tahun dengan jenis kelamin perempuan, memiliki berat badan 41 kg dengan tinggi badan 154 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas permukaan tubuhnya sebesar 1,34 meter persegi. Selanjutnya, data mengenai BME diperoleh berdasarkan ketentuan yaitu 36,9 untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki 41. Kemudian, data mengenai BMR diperoleh berdasarkan hasil perhitungan yaitu sebesar 1186,704 kalori per hari. Laju metabolisme basal ini merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan jumlah keseluruhan aktivitas metabolisme di mana tubuh dalam keadaan istirahat baik secara fisik maupun mental. Dalam keadaan normal, semakin tinggi seseorang maka semakin besar pula berat badannya, sehingga luas permukaan tubuhnya pun akan semakin besar pula, dan sebaliknya. Oleh karena itu, dibutuhkan energi yang besar untuk mengimbanginya. Hal ini dikarenakan energi yang dipakai dalam kegiatan akan menghasilkan panas tubuh yang dapat dipakai untuk mengimbangi panas tubuh yang hilang. Usia dapat mempengaruhi laju metabolisme basal, disebabkan karena melambatnya proses-proses biologis kimiawi dalam tubuhnya, sehingga energi yang dihasilkan pun sedikit. Mengetahui BMR tentunya bermanfaat untuk mengetahui berapa kalori yang harus kamu konsumsi dalam setiap hari. Setelah kita membahas hasil pengamatan, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa hasil pengukuran pada setiap individu menunjukkan perbedaan kecepatan metabolisme? Jawabannya, tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya ada faktor waktu tidur. Ketika seseorang kekurangan tidur, maka proses metabolisme akan mengalami penurunan. Kemudian faktor usia. Setelah usia 40 tahun, metabolisme mengalami penurunan. Faktor makanan yang dikonsumsi, kemudian hormon dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme. Kekurangan cairan pada tubuh juga dapat menghambat proses metabolisme. Obat-obatan yang dikonsumsi, jenis kelamin, dan masih banyak faktor lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, di manakah proses metabolisme terjadi? Jawabannya, proses metabolisme terjadi di berbagai sel tubuh. Jika kita lihat pada proses pencernaan makanan, di mana pertama-tama makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut, lalu dilumatkan oleh enzim petialin, masuk ke lambung, dan sampai pada usus halus, di mana terjadi penyerapan zat-zat gizi ke dalam sel. Nah, disinilah terjadi proses metabolisme, yaitu penyerapan zat-zat gizi seperti karbohidrat yang dirubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Terakhir, kesimpulan pada praktikum metabolisme yaitu besar kecilnya laju metabolisme basal tergantung pada jenis kelamin, umur, tinggi badan, serta berat badan. Di mana semakin tinggi tubuh seseorang, maka semakin besar pula berat badan serta semakin lebar permukaan tubuhnya. Sehingga peluang untuk kehilangan panas tubuh yang besar dan sebaliknya. Oleh karena itu, dibutuhkan energi yang lebih besar pula untuk menyeimbangkan kehilangan panas tubuh. Baik, cukup sekian